Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang apa itu MRP. MRP sendiri itu adalah material recruitment planning. Dalam pandangan Heiser dan Render, material recruitment planning atau MRP sendiri itu adalah metode perencanaan yang bergantung pada permintaan yang menggunakan daftar bahan, inventaris, perkiraan penerimaan, dan jadwal produksi utama untuk menghitung kebutuhan material. Jadi MRP ini mengandalkan dari utamanya yaitu dari daftar bahan. Jadi bergantung pada pemesanan. Terus dengan menggunakan MRP, perusahaan dapat menghitung jumlah bahan yang perlu dipesan dari pemasok dan kapan pemesanan tersebut harus dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengadaan bahan dengan menghindari kelebihan stok yang tidak perlu atau mubazir lah nanti intinya. Jadi MRP ini mengantisipasi bahan yang berlebihan. Jadi tidak ada yang ceritanya itu menggunakan teknik MRP ini atau bahan kita itu tidak sia-sia gitu loh. Terus selain itu, material recruitment planning atau MRP itu juga berperan dalam perhitungan biaya penyimpanan bahan di dalam fasilitas pergudangan. Dengan mengetahui jumlah bahan yang dibutuhkan dan jangka waktu penyimpanan yang diperlukan sebelum digunakan dalam produksi, perusahaan dapat mengestimasikan biaya yang terkait dengan penyimpanan bahan tersebut. Dengan demikian, perusahaan MRP memberikan perencanaan yang lebih efisien dan akurat dalam mengadakan bahan serta pengelolaan persediaan secara keseluruhan. Jadi yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa MRP ini salah satu cara yang menurut kami itu efektif di dalam perusahaan, karena perusahaan itu mengejar keuntungan dibanding ada kerugian, meskipun ada untungnya juga. Jadi lebih mencari bagaimana caranya kita bisa mendapat untung yang lebih besar, tapi kerugianku itu semakin kecil gitu loh. Jadi gitu. Lanjut, syarat dan dasar dari material recruitment planning. Terdapat persyaratan dan asumsi yang harus dipenuhi untuk mengimplementasi MRP secara efektif. Ada beberapa, yaitu yang pertama itu tersedianya jadwal untuk produksi sangat penting dalam MRP. Jadwal induk produksi berisi informasi tentang waktu dan jumlah produk yang harus diproduksi. MRP menggunakan jadwal ini untuk menghitung kebutuhan bahan baku yang diperlukan dan menentukan jadwal pembelian atau produksi yang sesuai. Jadi sebelum memproduksi itu teknik MRP ini mencatat segala kebutuhan apa yang diperlukan dan juga pemesanan apa saja. Jadi mengurangi sekecil mungkin lah, mengurangi kesalahan dalam pengerjaan. Yang kedua, ada MRP memerlukan tersedianya struktur produk pada saat perencanaan. Struktur produk mencakup daftar bahan baku yang dibutuhkan pada setiap unit produk yang diproduksi. Dengan mengetahui struktur produk, MRP dapat menghitung kebutuhan bahan. Jadi ya yang sebelum saya katakan tuh jadi catat dulu ya, supaya nanti ketemu hitungannya berapa. Jadi ya bahannya, intinya bahan itu nanti tidak sia-sia lah nanti setelah diproduksi gitu. Terus yang ketiga itu ada setiap item persediaan harus memiliki identifikasi yang bagus. Pentingnya untuk membedakan antara item persediaan yang berbeda dan memastikan pengelolaan persediaan yang akurat. Dengan identifikasi yang khusus, MRP dapat melacak dan memperbarui persediaan yang tepat.
termasuk pengadaan dan penggunaan bahan baku yang terkait dengan setiap item persediaan. Jadi benar-benar intensif lah dalam mengecek ataupun mendata dari semua persediaan atau pengelolaan itu. Jadi MRP itu juga bisa melacak nanti gitu. Yang keempat, tersedianya catatan tentang persediaan merupakan persyaratan penting dalam MRP. Nah, catatan ini tuh memang benar-benar sangat penting. Itu mencakup informasi mengenai stok awal, terus penyediaan barang, penerimaan barang, penggunaan bahan baku, terus barang-barang sediaan yang tersisa itu. Dengan catatan yang akurat, MRP dapat melakukan perhitungan yang tepat tentang kebutuhan bahan baku, mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan persediaan. Jadi kita tahu nanti lebih atau kurang atau ada apa tuh tahu, karena sudah ada catatannya gitu loh. Terus serta membuat keputusan yang lebih efisien dalam perencanaan produksi. Dengan memenuhi persyaratan dan asumsi di atas yang tadi saya sebutkan 1-4 tadi itu, MRP dapat menjadi alat yang efektif dalam mengelola persediaan perencanaan produksi. Dengan bantuan MRP, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan persediaan, mengurangi biaya produksi seperti tadi yang saya katakan. Jadi sebisa mungkin kita itu mengantisipasi kerugian yang ada, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengurangi kerugian yang biar semakin kecil gitu loh, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan gitu. Menurut yang saya tangkap dari pandangan salah satu yang ada di buku ini, Heiser dan Render gitu. Baik. Tujuan material requirement planning. Sistem MRP memiliki tujuan utama dalam menghasilkan data yang akurat dan benar untuk mengambil sebuah tindakan dalam tahap produksi selanjutnya, seperti membatalkan pesanan, melakukan pemesanan ulang, dan mengatur ulang jadwal produksi. MRP ini memungkinkan untuk memperbaiki keputusan yang telah diambil sebelumnya. Terdapat 4 tujuan utama yang menjadi karakteristik utama dari sistem MRP. Yang pertama, mengidentifikasi persyaratan material yang tepat pada waktu yang sesuai, yaitu dengan mempertimbangkan jadwal produksi. MRP dapat menghitung dengan akurat jumlah dan waktu pengadaan bahan baku yang diperlukan ini, membantu organisasi dalam mencegah ketidakseimbangan persediaan yang dapat menghambat kelancaran proses produksi. Yang kedua yaitu menetapkan kebutuhan untuk setiap material. Setiap item persediaan memiliki tingkat minimum yang harus dipertahankan agar produksi berjalan tanpa hambatan. MRP meningkatkan persediaan minimum dan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemesanan atau produksi ulang ketika persediaan mendekati atau melebihi batas maksimum. Dengan menetapkan kebutuhan minimal, MRP membantu mencegah kekurangan persediaan yang dapat menghambat proses produksi. Yang ketiga adalah pelaksanaan perencanaan pemesanan dalam tujuan MRP lainnya. Berdasarkan perhitungan kebutuhan material, MRP memberikan rekomendasi untuk melakukan pemesanan kepada pemasok atau mengeluarkan perintah produksi internal. Hal tersebut juga melibatkan penentuan jumlah, waktu, dan prioritas pemesanan atau produksi yang diperlukan. Dengan melaksanakan perencanaan permasalahan
MRP membantu perusahaan mengelola persediaan dengan efisien dan menjaga ketersediaan bahan baku yang diperlukan. Yang keempat, melakukan pengaturan ulang atau pembatalan jadwal produksi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu ketika terdapat perubahan dalam permintaan pelanggan atau masalah produksi, MRP dapat menganalisis situasi tersebut dan memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan jadwal produksi. Fungsi dari material requirement planning yang pertama adalah pengawasan ketersediaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat persediaan tetap berada pada level minimum yang ditetapkan. Yang kedua, penjadwalan produksi, yaitu bertugas menetapkan jadwal pembuatan atau pengelolaan komponen-komponen dalam menghasilkan produk akhir sesuai dengan jadwal produksi utama. Yang terakhir yaitu pengadaan. Pengadaan tersebut fokus pada penentuan jadwal pembelian komponen yang akan digunakan dalam proses produksi untuk membentuk produk akhir. Karakteristik material requirement planning atau disebut dengan MRP. Di sini ada 4. Yang pertama, MRP berorientasi produk. Salah satu karakteristik utama MRP adalah bahwa sistem ini berorientasi pada produk. Hal ini seperti MRP menggunakan BOM sebagai besar untuk menghitung kebutuhan komponen secara hierarkis, mengidentifikasi komponen pada yang diperlukan dan jumlahnya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk akhir. Yang kedua, berorientasi masa depan. MRP juga memiliki berorientasi ke masa depan. Sistem ini menggunakan informasi jadwal induk produksi atau disebut JPI untuk mengestimasi kebutuhan komponen di masa depan. JPI adalah rencana produksi yang menggambarkan jumlah dan jadwal produksi untuk setiap item produk dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, meliputi manajemen waktu. Manajemen waktu adalah aspek penting dalam MRP. Sistem ini mempertimbangkan kapan suatu komponen akan dibutuhkan berdasarkan estimasi waktu siklus atau lead time. Yang keempat, meliputi perencanaan prioritas. MRP juga melibatkan perencanaan prioritas. Sistem ini menghasilkan daftar apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai jadwal induk produksi atau disebut JIP, sambil mempertimbangkan batasan yang terkait dengan material dan kapasitas. Itu yang dimaksud dengan karakteristik ada 4. Proses materi MRP. Netting atau disebut dengan kebutuhan bersih adalah proses perhitungan kebutuhan neto untuk suatu periode dalam jangka waktu perencanaan. Yang kedua, loading atau disebut dengan kuantitas pesanan. Penentuan ukuran optimal kuantitas pesanan berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Yang ketiga, rencana pemesanan. Menetapkan jumlah pesanan berdasarkan kebutuhan bersih dikurangi dengan waktu ancang-ancang dalam kurung lead time. Exploding adalah perhitungan kebutuhan Pareto untuk tingkat yang lebih rendah dalam struktur produk berdasarkan rencana pemesanan. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah atau kata yang kurang tepat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.